Belakangan santer kabar judi online menggerogoti wakil rakyat nih. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yuftiavandana bilang, ada lebih dari 1.000 anggota legislatif yang bermain judi online. Pernyataan itu disampaikan oleh Ivan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu 26 Juni 2024. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian orang miliar. Sampai bisa 25 miliar begitu. Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Hal itu Ivan sampaikan guna merespons pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, yang ingin mengonfirmasi adanya aliran dana judi online yang melibatkan anggota DPR. Habibur Rahman pun kemudian menyebut akan mengusulkan pemanggilan PPATK dalam rapat MKD berikutnya untuk membahas data anggota DPR dan DPRD yang namanya terlibat dalam judi online. Lalu terkait sanksi yang akan diberikan, Habibur Rahman menjelaskan kalau hal itu bergantung pada sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing anggota legislatif. Sementara itu, anggota Komisi DPR RI fraksi PKS, Nasir Jamil, merasa PPATK tidak adil apabila yang dibongkar hanya pihak-pihak dari legislatif saja. Ia mendesak PPATK juga membongkar nama-nama dari lembaga eksekutif dan yudikatif yang bermain judi online. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Mendengar desakan itu, Habibur Rahman selaku pimpinan rapat langsung berkelakar dengan meminta PPATK juga memeriksa pegawainya yang dikhawatirkan ikut terpapar judi online. Namun, Ivan mengaku kalau pegawainya tak ada yang bermain judi online. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Johan Budi menilai kalau anggota legislatif yang terbukti bermain judi online tak cuma bisa dikenakan pelanggaran etik, tetapi juga bisa dipidana. Penjudi bukan lagi sekedar kode etik ya, tapi ini sudah pidana. Menurut saya, tapi kalau nggak tahu menurut yang lain. Pemerintah memang tengah berupaya memberantas judi online di tanah air. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan membentuk Satgas dalam memberantas judi online. Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Cahyanto bilang, jumlah korban judi online di Indonesia yang sudah dipetakan mencapai 2,37 juta penduduk. Judi online lantas dinilai telah mengancam semua golongan, tak terkecuali wakil rakyat.